Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi di pertemuan kedua mata kuliah Ekonomi Manajerial. Sebelum memulai perkuliahan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Yang beragama Islam silahkan baca Al-Fatihah dan yang lainnya menyesuaikan. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Nah, nanti kita akan mengetahui apa itu ekonomi manajerial, terus tujuan perusahaan, etika bisnis, dan juga ada teori perusahaan, sifat dan fungsi laba. Nah, ini adalah pokok bahasan kita pada pertemuan kedua ini. Oke, baik, yang pertama di sini kita ada ruang lingkup ekonomi manajerial, di mana pengertian atau definisi dari ekonomi manajerial itu sendiri ialah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Nah, efisien di sini maksudnya yaitu paling cepat, paling tepat, dan paling sampainya paling cepat. Nah, jadi dia tidak berbelit-belit, makanya dia ada efektif dan efisien. Maka yang dipilih itu yang paling efisien. Kalau efektif belum tentu dia paling cepat ya, tapi kalau efisien itu sudah pasti yang paling cepat. Selanjutnya di sini juga ada ilmu manajemen keputusan. Nah, di sini dia. Ilmu manajemen keputusan ini gabungan dari antara teori ekonomi dan juga ilmu pengambilan keputusan, maka didapatlah dia ekonomi manajerial. Nah, teori ekonomi sendiri itu ada mikroekonomi dan juga ada makroekonomi. Mikroekonomi itu untuk yang kecil-kecilnya, dan makroekonomi itu secara globalnya. Terus ilmu pengambilan keputusan di sini juga ada matematika ekonomi, ekonometrik, dan statistik. Barulah kita dapatkan mata kuliah ekonomi manajerial ini ya. Terus di ekonomi manajerial ini penerapan teori ekonomi dan metodologi ilmu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan. Nah, jadi gunanya adanya ekonomi manajerial ini gabungan antara teori ekonomi mikro, makro, dan ilmu pengambilan keputusan seperti matematika dan statistik tadi. Maka pengambilan keputusannya yaitu di ekonomi manajerial ini ya. Terus selanjutnya juga di sini solusi yang optimal apa yang didapatkan yaitu untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan manajerial yang sudah Ibu sebutkan tadi. Selanjutnya di sini ada juga keterkaitan dengan teori ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ada dua perbedaan di sini. Yang kalau mikro, ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambil keputusan seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis di dalam sistem perdagangan bebas. Nah, kalau makro yaitu ilmu yang membahas tentang output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total agregat di perekonomian. Jadi bedanya dari mikro dan makro ini, kalau mikro itu secara kecil saja seperti masalah konsumen secara individu seperti itu. Terus kalau makro dia sudah global ya, seperti dia mengambil masalah tentang investasi, pendapatan negara, konsumsi, ekonomi negara, dan lain-lainnya. Kemudian lanjut ke terkaitan dengan ilmu keputusan. Di sini ada matematika ekonomi dan ekonometri. Kalau matematika ekonomi digunakan untuk menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi itu sendiri. Sedangkan ekonometri menerapkan peralatan statistik pada dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Ya, sebenarnya ini dua-duanya hampir mirip. Ini ilmu untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya juga di sini ada keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi. Area fungsional tersebut meliputi ada akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan produksi. Ternyata ekonomi manajerial ini berfungsi juga nih di bidang-bidang akuntansi ya, bukan hanya untuk di bidang pengambilan keputusan di bidang tadi sudah disebutkan mikro, makro, dan ilmu pengambilan keputusan statistik, matematika. Ternyata
dalam akuntansi, keuangan, pemasaran, bahkan manajemen sumber daya manusia dan produksi pun dibutuhkanlah seorang ekonomi manajerial. Terus ada teori perusahaan. Teori perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Tujuan utama perusahaan yaitu untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Nah, tentu saja kalau kita seorang yang mempunyai perusahaan atau seorang pendiri perusahaan, kita pasti menginginkan profit yang tinggi, terus perusahaan kita mengalami growth atau pertumbuhan ya. Nah, itu yang salah satu tujuan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Yang pertama, kendalanya itu adalah sumber daya. Sumber dayanya bisa jadi dari tenaga kerja ya, SDM, lahan, sumber daya alamnya, bahan baku, energi, mesin, gudang, dan lain-lain. Adapun yang kedua, kendala outputnya yaitu kualitas dan kuantitas. Ini lebih ke hasil yang diciptakan oleh perusahaan, seperti kita membuat suatu barang ya. Nah, suatu barang itu kualitasnya seperti apa dan kuantitasnya seperti apa. Yang ketiga, kendala hukum, peraturan, dan perundang-undangan. Jadi kalau kita mempunyai perusahaan harus jelas nih ya, seperti hak ciptanya itu harus jelas, aturan hukum dan peraturan perundang-undangannya agar tidak terjadi masalah di masa yang akan datang. Terus di sini juga ada keuntungan atau laba sebagai tujuan perusahaan. Laba itu ternyata dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama laba usaha, kedua laba ekonomi. Laba usaha atau business profit mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau explicit cost atau biaya akuntansi perusahaan. Sedangkan laba ekonomi atau economic profit sama dengan pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, ini juga teori-teori laba ya, banyak teorinya, seperti teori laba dalam menghadapi resiko atau risk bearing theories of profit. Perusahaan membutuhkan laba di atas laba ekonomi untuk dapat masuk dan bertahan di bisnis pasar ya. Terus ada juga teori laba karena pergesekan. Teori ini menekankan bahwa laba timbul karena pergesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang, dalam keseimbangan persaingan sempurna, perusahaan cenderung menghasilkan laba normal saja. Akan tetapi, setiap saat perusahaan cenderung tidak berada dalam keadaan keseimbangan jangka panjang dan cenderung dapat menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Ada juga teori laba monopoli. Di sini perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan mengenakan harga tinggi dibandingkan perusahaan pada pasar persaingan sempurna sehingga menghasilkan laba. Ada juga teori laba inovasi. Laba merupakan ganjaran dari pengenalan inovasi yang berhasil. Yang terakhir ada juga teori laba efisiensi manajerial. Perusahaan harus lebih efisien sehingga dapat menghasilkan laba di atas normal. Nih, terakhir yaitu etika bisnis. Ya, etika bisnis berusaha melarang perilaku bisnis manajer perusahaan dan pekerja yang seharusnya tidak dilakukan. Etika bisnis dan manajemen jauh melewati jangkauan hukum yang memberikan acuan perilaku apa yang dapat diterima dalam berbagai transaksi bisnis. Jadi, setiap perusahaan itu harus memiliki etika bisnis. Ya, contohnya saja nih, mungkin kalau di Padang ini ada Semen Padang. Nah, Semen Padang ini melakukan etika bisnisnya seperti memberikan beasiswa terhadap lingkungan, anak-anak di lingkungan sekitar perusahaan ya, ada di sana. Terus menggratiskan sekolah anak-anak yang ada di lingkungan perusahaan. Ada juga CSR Semen Padang, itu seperti memberikan tong sampah yang ada di jalan-jalan tuh, kita kan sering baca tuh CSR Bank BRI, CSR Bank Nagari, CSR Semen Padang, ada ya. Nah, itu dia adalah salah satu bentuk etika bisnis suatu perusahaan. Nah, sudah jelas ya. Jadi dalam ruang lingkup ekonomi manajerial ini tugasnya yaitu yang pertama, saudara harus mencari sebuah perusahaan ya, boleh secara global atau maupun hanya di lokal saja, di Kota Padang boleh, atau di Indonesia ya, seluruh Indonesia. Cari sebuah perusahaan dan analisis etika bisnis apa saja yang sudah perusahaan lakukan ke lingkungan sekitarnya atau berdampak terhadap suatu negara.
Nah, itu dia tugasnya. Silakan dibuat, ditulis tangan, nanti difotokan dan jadikan PDF. Ya, PDF-nya dikirim ke assignment di e-learning kelas masing-masing. Nah, itu dia, dikirimnya di assignment di e-learning kelas masing-masing. Jangan lupa dibuat. Ini adalah tugas pertemuan kedua kita. Oke, paham semuanya? Kita cukupkan untuk perkuliahan kita pada pertemuan kedua tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.